Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugi Dwi Kusumaning Tias. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil best practice atau praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 17 Kota Tegal dengan judul meningkatkan kemampuan kolaboratif peserta didik melalui tim games turnamen atau TGT berbantuan media kuisis dengan guru pamong Ibu Bayati Zumaro. Bagian pertama yaitu pendahuluan, tuntutan keterampilan peserta didik abad ke-21. Bukan hanya meliputi kemampuan kognitif saja, tetapi juga aspek seperti kemampuan dan keterampilan sikap. Salah satunya yang bisa ditingkatkan adalah kemampuan untuk bekerja sama atau bisa disebut dengan kolaborasi. Miro 2019. Hasil observasi yang dilakukan di kelas 8B SMP Negeri 17 Tegal diperoleh hasil bahwa peserta didik lebih suka bergerombol sendiri. Juga ada yang menyendiri di meja paling belakang. Selain itu, saat pemilihan anggota kelompok, mereka juga lebih suka memilih sendiri, yang menyebabkan terdapat peserta didik yang tidak mendapat kelompok atau mendapat kelompok sisa. Masih di bagian pendahuluan, kondisi ini dipengaruhi oleh peserta didik yang jarang melakukan kegiatan belajar kelompok. Selain itu, pada saat kegiatan diskusi kelompok, hanya beberapa peserta didik yang aktif dalam diskusi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dari seorang pengajar untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan prestasi peserta didik. Keterampilan kolaborasi merupakan salah satu keterampilan pendidikan abad 21 yang dimaknai lebih dari sekedar belajar merencanakan sesuatu atau bekerja sama, melainkan juga mencakup dalam mendengarkan secara aktif, merespon dengan baik, menyampaikan gagasan yang jelas dan bertujuan untuk suatu kesepakatan yang sama dalam memecahkan masalah. Greenstein 2012. Tantangan. Best practice ini dilaksanakan dengan cara menerapkan salah satu model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran Teams Game Turnamen, yang menerapkan peserta didik dalam kelompok-kelompok. Best practice ini juga terintegrasi dengan teknologi dan media, yaitu Quizzes. Tantangan utama dalam best practice ini adalah bagaimana membawa peserta didik bersama-sama dalam kerja sama tim dan meningkatkan kemampuan kolaboratif mereka. Karena hal inilah yang diharapkan dari best practice ini. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa kegiatan pembelajaran menarik, menyenangkan bagi peserta didik agar mereka dapat terlibat sepenuhnya. Untuk waktu pelaksanaan dan target best practice. Tempat pelaksanaannya yaitu di SMP Negeri 17 Tegal yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 13, Sumur Panggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dengan pengambilan data, best practice ini ada di kelas 8B. Waktu pelaksanaannya dimulai pada saat kegiatan program pengalaman lapangan atau PPL 2, dimulai dari tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan Mei 2024. Dengan waktu pelaksanaan 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Target peserta didiknya adalah peserta didik kelas 8B SMP Negeri 17 Tegal dengan jumlah peserta didik adalah 31 peserta didik. Prosedur. Untuk prosedurnya yang dimulai dari identifikasi masalah, kemudian perencanaan strategi yang meliputi merancang pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kolaboratif, dalam hal ini adalah TGT. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan strategi dengan menerapkan pembelajaran TGT dengan media kuisis di kelas 8B. Untuk yang keempat yaitu pengumpulan data, dalam hal ini adalah observasi. Yang kelima adalah analisis data dari hasil observasi. Lalu yang terakhir adalah penyusunan best practice. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan pengamatan dan observasi yang sudah dilakukan oleh guru, ditinjau dari indikator kemampuan kolaboratif yang ada pada skripsi Herdianti 2021. Yang pertama yaitu kontribusi secara aktif, bekerja sama secara produktif, kemudian bertanggung jawab,
yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Ya, ada gambar bagan yang menjelaskan situasi sesudah dan sebelum dilaksanakan best practice. Untuk pembahasannya, slide sebelumnya maksud saya menunjukkan adanya peningkatan pada tiap indikator kemampuan kolaboratif sebelum dan sesudah pelaksanaan best practice. Sebelum melaksanakan best practice, peserta didik berkontribusi secara aktif itu hanya ada 10 orang. Sedangkan setelah melakukan best practice dengan model pembelajaran TGT dan quizzes, peserta didik yang aktif ini menjadi 21 peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik ada kenaikan lebih dari 50%. Untuk indikator yang kedua yaitu bekerja sama secara produktif, sebelumnya hanya ada 9 orang. Kemudian setelah dilakukan best practice ini akan meningkat menjadi 18 orang yang bekerja secara produktif dalam menyelesaikan tugas baik saat belajar dalam kelompok maupun saat turnamen. Lalu yang ketiga, ada juga kenaikan lebih dari 50% terjadi pada indikator bertanggung jawab. Pada pembelajaran sebelum best practice, hanya ada 10 orang yang dapat dikatakan bertanggung jawab. Dan sesudah dilakukan best practice, peserta didik menjadi 22 orang. Kemudian kesimpulan. Pentingnya kemampuan kolaborasi dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif Team Games Turnamen atau TGT menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik di kelas 8B SMP Negeri 17 Tegal pada pembelajaran matematika. Hal ini diketahui berdasarkan hasil observasi selama kegiatan best practice, menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta didik pada setiap indikator keterampilan kolaboratif. Berikut adalah daftar pustaka sebagai bahan literasi dan acuan dalam membuat best practice ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.